Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 dan 21. Nah, saya akan mulai fokus kepada langsung di ayat ke-16. Paulus berbicara kepada waktu itu jemaat yang ada di Korintus, turutilah teladanku. Saudara, dan ini menjadi, saya jadikan judul daripada renungan hari ini, yaitu turuti teladanku. Nah, ketika saya setiap kali membaca daripada tulisan Paulus, dia berkali-kali mengatakan hal ini, baik kepada Timotius, kepada orang-orang yang dia pimpin, dan begitu juga kepada jemaat yang dia sampaikan suratnya. Berkali-kali Paulus bilang, turutilah teladanku. Setiap kali saya membicara perkataan Paulus ini atau statement Paulus ini, selalu saya bertanya kepada diri saya pribadi, saudara, apakah saya berani berkata kepada orang-orang yang saya pimpin hal yang sama, turutilah teladanku. Dan sampai hari ini itu saya belum berani 100% saudara bisa mengatakan bahwa turutilah saja apa yang saya lakukan di dalam hidup saya. Saya bisa mengatakan turuti teladan di dalam beberapa tindakan yang saya lakukan, apakah itu berbicara tentang pengampunan atau di dalam pelayanan. Saya bisa beberapa kali saya mengatakan hal itu, tapi saya tidak sepenuhnya berani mengatakan turuti teladan hidup saya sepenuhnya, saudara. Nah, tentunya ini bisa menjadi pertanyaan atau motivasi buat kita, dan bisa menjadi sebuah tujuan bahwa kita harus berani berkata kepada orang yang kita pimpin, turuti teladan saya. Nah, saya akan pindah ke ayat 15, saudara. Paulus bilang di ayat 15, sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, tetapi kamu tidak mempunyai bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil, katanya, yang kuberitakan kepadamu. Saudara, Paulus memberikan sebuah paradoks ya, atau perbedaan, yaitu sekalipun kamu punya beribu-ribu daripada pendidik atau guru, tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan ketika kamu mempunyai seorang bapa yang untuk menuntun kamu di dalam perjalanan iman percaya kamu. Apa sih perbedaan antara guru dengan bapa, saudara? Guru kebanyakan itu mengajar, guru itu teori, guru itu memberikan contoh di papan tulis apa yang harus dilakukan kepada orang lain, sedangkan dia belum tentu melakukannya dengan sendiri, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah acara televisi dan dikatakan ada seseorang di Australia gitu, ada sebuah drama reality show. Dia dikatakan title-nya adalah dia merupakan personal trainer. Lalu saya bilang sama istri saya, kok personal trainer badannya seperti itu, which is agak gede gitu, tidak betul-betul nicely built seperti itu. Sehingga kenapa? Karena dia pengajar, saudara. Dia bisa mengajarkan orang untuk hidup dengan baik, tapi belum tentu dia lakukan. Berbeda dengan Bapa. Makanya kenapa aku ini Bapa di dalam Kristus Yesus, oleh karena Injil. Bapa memiliki apa, saudara? Peran. Dia harus menjadi teladan. Bapak harus menghidupi. Tidak mungkin Bapak mengajar anaknya kalau bapaknya tidak melakukan. Bapak itu menyediakan. Bapak itu bisa memulihkan. Bapak itu untuk menjaga, untuk mendidik. Dengan cara apa? Dengan cara untuk teaching by example. Kita bisa melihat, saudara, di ayat ke-10 sampai dengan 13. Firman Tuhan bilang, kamu bodoh dalam Kristus. Kami bodoh dalam Kristus, tetapi kamu arif, katanya. Terus apalagi dikatakan di ayat 10, kami lemah tetapi kamu kuat. Dan yang berikutnya, kami dianiaya tapi kami juga lalu sabar, katanya. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai kita bisa lihat di ayat 11 dan di ayat ke-13, 10, 11, 12, 13 bisa melihat bahwa Paulus banyak sekali justru mendahulukan orang-orang yang dia pimpin. Dia memberikan pujian, tapi dia juga memberikan contoh bahwa kami didera, kami disiksa, kami dianggap paling rendah. Tapi Paulus memberikan contoh-contoh, dan bukan saja pengajaran yang kosong, tapi Paulus betul-betul menghidupi itu semua. Sehingga itulah perbedaan antara pengajar dengan Bapa. So, Bapa akan setia di dalam panggilannya untuk menjadi seorang bapa, dan yang berikutnya sehingga dia bisa menjadi seorang contoh, dan yang berikutnya Bapa akan terus mendahulukan orang-orang atau anak-anaknya, bukan pengajar. Pengajar dia nggak akan peduli dibandingkan
dengan bapaknya, maka bapak akan lebih peduli tentunya dengan anak-anak. So, hari ini menjadi ingat-ingatan buat kita. Jadilah bapa bagi banyak orang dan layanilah orang dengan sebuah teladan, teaching by example. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, biar ajar kami supaya kami nggak pandai berteori. Ketika kami belajar tentang firman Tuhan, kami harus hidupi terlebih dahulu, sehingga kami bisa menjadi bapa buat banyak orang. Bukan saja mengajar secara teori, kami harus mendidik, kami harus menjaga, memulihkan, menyediakan, bahkan memimpin orang di dalam hidup kebenaran, bukan secara teori, tapi kami hidupi terlebih dahulu, sehingga orang melihat kehidupan kami dan mereka bisa berubah, terinspirasi, termotivasi, mau menjadi pengikut Kristus yang ada dalam hidup kami. Diberkati firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.